Setelah kita membahas mengenai sistem bilangan real dan estimasi, sekarang kita memasuki pembahasan mengenai logika matematika di dalam buku kalkulus ini. Nah, mengapa ini penting? Karena ini terkait dengan pembuktian atau justifikasi. Waktu kita belajar matematika ya, ada beberapa istilah yang penting, misalnya teorema, aksioma ya. Dalam sains kan ada istilah misalkan hukum Newton ya, ada postulat Einstein, ada prinsip Archimedes misalnya. Nah, dalam matematik itu ada teorema, ada aksioma. Nah, sebenarnya di dalam statement-statement matematika ya, itu ada beberapa statement yang kita lihat kayaknya belum paling mendasar. Maka matematikawan itu berusaha untuk mencari statement yang paling dasar sehingga itu sudah tidak perlu dibuktikan lagi. Nah, itu adalah aksioma. Nah, misalnya gini, ada statement jumlah sudut di dalam segitiga, ketiga sudut itu adalah 180 derajat. Ternyata ada statement yang lebih dasar daripada itu, yang kalau kita turunkan hasilnya adalah statement tadi, yaitu jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Berarti statement jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat itu belum mendasar, ya. Nah, teorema ya, itu sesuatu pernyataan penting ya di dalam matematika ya, yang sebenarnya basic ya, tetapi ternyata masih perlu, masih bisa gitu ya, hal yang lebih mendasar lagi, atau di sini perlu yang namanya pembuktian. Ya, perlu pembuktian. Sedangkan di dalam buku kalkulus ini dikatakan aksioma adalah sesuatu yang taken for granted ya. Artinya apa? Sesuatu yang sudah dianggap sebagai basic ya, yang paling mendasar, yang tidak lagi perlu pembuktian. Nah, ketika kita melakukan pembuktian, kita harus menggunakan alur pemikiran yang ketat di dalam matematika, penarikan kesimpulan yang valid. Itu sebabnya di dalam subbab ini kita masuk kepada logika matematika, yaitu kita untuk melakukan pembuktian. Nah, hal pertama yang bisa kita gunakan adalah pembuktian menggunakan kontraposisi. Nah, istilah kontraposisi ini apa? Ini ada terkait dengan penarikan kesimpulan ya di dalam logika matematika, yaitu implikasi ya. Jika A, maka B. Jika saya makan, maka saya bertumbuh misalnya. Nah, itu ternyata dikatakan ekuivalen ya. Ini bisa dibuktikan, tapi saya tidak masuk ke situ. Ekuivalen dengan jika tidak B, maka tidak A. Jadi jika saya makan, maka saya bertumbuh, dan kalimat itu benar ya, misalkan kalimat itu benar, maka jika saya tidak bertumbuh, maka saya tidak makan, itu juga pasti benar, karena itu ekuivalen. Nah, pertanyaannya adalah, apakah jika A maka B ekuivalen dengan jika tidak A maka tidak B? Nah, ini adalah sesuatu penarikan kesimpulan yang perlu nanti kita perhatikan gitu ya. Kenapa? Karena seringkali dalam bahasa sehari-hari itu kelihatannya benar. Nah, saya ambil contoh misalnya. Jika siswa belajar, maka ia lulus ujian. Pertanyaannya, apakah inverse-nya? Jika siswa tidak belajar, maka ia tidak lulus ujian. Itu adalah statement yang nilainya sama seperti kalimat yang tadi yang pertama. Nah, anggaplah begini ya. Jika siswa belajar, maka ia lulus ujian. Anggaplah ini benar. Mungkin teman-teman bisa pertanyaan, ada kok yang nggak belajar tapi lulus-lulus saja. Enggak, kita lagi tidak bicara tentang fakta di lapangan, pengambilan empiris, enggak ya. Maka saya persempit aja ya, supaya kita bisa membayangkan. Anggaplah ada 8 siswa yang di dalam yang sama-sama tinggal di satu kos, 8 siswa ya. Jadi ada A, B, C, D, E, F, G, H. Siswanya hanya 8, hanya di satu kos itu. Lalu si F, G, H tidak lulus ujian. Kemudian A, B, C, D, E lulus ujian. Ingat tadi ada 8 siswa, ini sudah semuanya. Nah, di antara yang lulus ujian itu ABC ya dikatakan ya. ABC itu dikatakan lulus ujian dan adalah siswa yang belajar. Makanya dengan begitu kalau kita lihat ke atas, jika siswa belajar, lihat statement ini ya, statement yang di atas ini, maka ia lulus ujian, itu betul apa tidak? Betul, karena kalau kita lihat secara contoh itu, jika A ya, A anaknya adalah A, maka sudah pasti dia termasuk ke dalam A yang lulus ujian. Nah, maka dengan begitu kita bisa gambarkan secara diagram Venn.
Jadi implikasi ini sebenarnya adalah himpunan bagian ternyata. Jadi kalau siswa itu belajar, udah termasuk dalam golongan kumpulan himpunan yang lulus ujian. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana dengan inverse yang tadi? Jika siswa tidak belajar, maka ia tidak lulus ujian. Apakah itu betul sesuai dengan diagram Venn ini? Jawabannya adalah tidak. Mengapa? Karena ada siswa yang tidak belajar yaitu D dan E tapi lulus ujian. Karena begini, kalau kita lihat di bagian himpunan ini ya, yang lulus ujian, itu ada kumpulan anak-anak yang tidak belajar tapi lulus ujian. Ada juga ya yang di luar sini yang tidak lulus ya, itu juga ada anak-anak yang tidak belajar gitu. Jadi tidak belajar itu adalah di sini ya, antara di himpunan di sini sama di sini juga termasuk. Jadi bagi yang lulus ujian ternyata ada yang tidak belajar ternyata. Kalau yang siswa yang belajar udah pasti termasuk orang-anak yang lulus ujian karena di dalamnya kok. Ya, seperti itu. Jadi ternyata kalimat yang kelihatannya benar ya. Coba ya kita lihat secara bahasa ya. Jika siswa belajar, ini ya yang atas ini, maka ia lulus ujian. Oke, ya anggaplah itu benar. Sekarang kalau saya bilang, kalau dia tidak belajar, maka ia nggak lulus. Kelihatannya benar juga ya. Tapi ternyata tidak dalam matematika. Matematika melihat bukan hanya sekedar fenomena bahasa atau makna ya, tetapi penarikan kesimpulannya valid apa tidak. Jadi ini sesuatu yang sangat ketat ya. Sesuatu yang sangat ketat yang perlu kita perhatikan di dalam penarikan kesimpulan. Oke. Nah, lalu yang kedua, selain pembuktian menggunakan kontraposisi ini ya, mengapa pembuktian kontraposisi ini ya sebelum masuk kedua ya? Karena begini, seringkali juga nanti kita lihat ya, kita sulit sekali membuktikan jika A maka B, maka kita buktikan saja yang sebaliknya. Jika tidak B maka tidak A, toh nilainya juga sama kok. Nilainya juga benar. Kalau jika A maka B benar, berarti jika tidak B maka tidak A juga benar kan? Berarti buktikan aja kalimat yang negatifnya. Nah, di dalam kalangan orang-orang abad pertengahan, medieval ya, orang abad pertengahan, mereka sangat tertarik dengan pembicaraan yang ilahi. Ada berapa malaikat yang bisa menari di atas jarum misalnya ya, atau membicarakan tentang Tuhan, itu hobinya mereka gitu ya. Nah, ketika mereka membicarakan tentang Tuhan misalnya, karena mereka tahu Tuhan itu begitu besar ya, maka mereka menggunakan kalimat via negativa. Kenapa? Karena nggak bisa menggunakan kalimat positif terhadap pribadi yang begitu besar itu. Jadi itu konsepnya mereka saat itu begitu. Makanya ada konsep via negativa. Jadi siapa itu Tuhan? Bukan materi, bukan manusia, bukan. Jadi gitu ya. Jadi tidak ini, tidak itu, tidak ini. Karena kalau kita bicara positifnya apa gitu, susah gitu. Lebih baik kita bicara tidaknya. Ya. Nanti ini akan menghantarkan kita ya, selain tadi ya, daripada susah jika A maka B, kita bisa coba jika tidak B maka tidak A. Juga nanti kita bisa melakukan pembuktian melalui kontradiksi yang kedua. Pembuktian melalui kontradiksi. Ini sebenarnya ya berdasarkan kepada logika the law of exclude middle. Jadi either or ya. Jadi A atau non A. Pilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Jadi cuma ada dua pilihan itu ya. Nah, berdasarkan pemikiran ini, logika ini ya, nanti kita akan lihat ya, kita lebih baik buktikan kalimat negatifnya aja. Karena kalau kalimat negatifnya itu ternyata salah, berarti kalimat positifnya benar. Karena cuma ada dua pilihan, ya kan? Oke, sekarang kita lihat ya, misalkan ada perkalian bilangan irasional ya, dan bilangan rasional. Nah, bilangan rasional itu saya di sini kasih statement bukan nol ya, supaya nanti tidak ada perdebatan. Kan nol juga termasuk, udah dikeluarkan saja. Jadi perkalian bilangan irasional dan bilangan rasional yang bukan nol adalah hasilnya bilangan irasional. Nah, betul apa enggak statement ini? Bagaimana membuktikan? Nah, susah sekali kalau kita ingin menurunkan sesuatu ya, lalu bilangan itu bilangan irasional. Lebih gampang kalau kita misalkan menghitung atau kita membuat penurunan rumus dari bilangan rasional, ya kan? Nah, itu sebabnya saya misalkan dulu gini. Kita lakukan permisalan, misalkan bilangan irasional yang awal itu adalah M. Lalu bilangan rasional yang bukan 0 itu adalah A per B. Ingat, bilangan rasional adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan, fraction, antara bilangan bulat dengan bilangan bulat, oke? Nah, sekarang ya kita mau coba buktikan bahwa M dikalikan A per B ini adalah irasional kan? Nah susah.
Lebih baik kita buktikan saja seandainya perkalian M dengan A kali B ini adalah rasional. Seandainya ini adalah rasional ya, seandainya ya. Maka M dikali A per B sama dengan bilangan irasional, yaitu C per D. Karena ingat ya, bilangan rasional bisa dinyatakan dalam bentuk ratio ya, dalam bentuk pecahan. Nah, ini bisa saya bagikan ke ruas ini ya, ruas kanan ya. Jadi A per B yang di sebelah kiri itu saya kalikan B per A, sebelah kanan juga dikalikan B per A, menjadi M sama dengan C per D dikalikan B per A. Perhatikan sebelah kanannya. C kali B dibagi D kali A. Itu adalah apa? Bilangan rasional. Berarti ini kontradiksi dengan statement awal tadi, yaitu M itu irasional ya. Perhatikan di sini kesimpulannya, M kok jadi rasional ya. C kali B dibagi D kali A itu kan adalah pecahan, fraction, rasional kan. Sekali lagi ya, jika M irasional ya, dan A per B rasional ya, lalu kita coba kalikan ya, yaitu M dikalikan A per B. Nah, anggaplah hasilnya adalah C per D rasional. Berarti ternyata apa? Statementnya jadi salah dengan asumsi awal kita yang adalah M itu irasional. Maka tidak mungkin M dikalikan A per B adalah C per D yang rasional. Berarti apa? M dikalikan A per B harus irasional supaya nanti tidak kontradiksi dengan statement yang di awal tadi. Ya, statement yang di awal tadi yang irasional ini kontradiksi dengan kesimpulan ini. Karena apa? Karena kita mencoba melihat hasilnya adalah C per D. Maka berdasarkan pembuktian melalui kontradiksi, berarti tidak mungkin hasilnya adalah C per D. Itu sebabnya perkalian bilangan irasional dan bilangan rasional, hasilnya adalah irasional. Jadi ini betul justru kalimatnya ya. Jadi ini pembuktian melalui kontradiksi. Nah, kita juga akan melihat contoh yang lain ya, contoh selanjutnya. Nah, misalnya ada satu case ya, misalkan akar 3, apakah itu bilangan irasional? Nah, kalau kita ingin membuktikan statement ini akan sulit sekali. Lebih gampang, lebih mudah kita buktikan sebaliknya. Jadi, apakah akar 3 itu bilangan rasional? Nah, itu lebih gampang dibuktikan. Jadi, yang kita buktikan justru apa? Melalui kalimat negasinya, bukan kalimat positif ini misalnya ya, akar 3 bilangan irasional, tapi negasinya yaitu akar 3 itu apakah rasional? Nah, itu yang kita buktikan. Jadi kita lakukan permisalan dulu. Misal, akar 3 adalah M per N. Kalau akar 3 adalah M per N, dengan kata lain berarti kalau kita kuadratkan kedua ruasnya, akar 3 dikuadrat itu nanti akan jadi 3, sebelah kanan M per N juga dikuadrat gitu ya, menjadi seperti ini. Lalu N kuadratnya saya kalikan di sebelah kiri, N kuadratnya saya kalikan di sebelah kanan, menjadi 3N kuadrat sama M kuadrat. Nah, sebelum saya jabarkan lebih lanjut, kita perlu perjelas dulu. Mungkin ada beberapa buku matematik yang agak lompat gitu ya, yang teman-teman baca mungkin tidak langsung ngeh gitu ya. Maka saya akan coba perjelas dulu supaya kita melihat alur berpikirnya ya. Jadi penarikan kesimpulan matematik ini sangat ketat sekali ya, melalui beberapa prinsip yang penting. Nah, pertama-tama, M per N ini itu adalah sesuatu yang sederhana, pecahan yang sederhana, fraction yang bilangan bulat dibagi bilangan bulat itu ya sudah yang paling sederhana. FPB-nya M per N itu 1. Jadi kalau saya ambil contoh di sini, 12 dibagi 15. Teman-teman kalau lihat, itu 12 itu kalau kita bongkar, ada bilangan primanya, ada 2 kali 2 kali 3. 15 itu ada 3 kali 5. Perhatikan ada yang sama gak? Antara 12 dan 15. Ada faktor yang sama? Ada, yaitu 3. Di atas ada perkalian dengan 3, di bawah ada perkalian dengan 3. Nah, itu bisa tanda kutip dicoret. Sebenarnya bukan dicoret ya, itu habis dibagi ya, menjadi 1. Maka atasnya tinggal 4, 2 kali 2, yang bawahnya tinggal 5. Nah, yang saya maksud dengan M per N adalah 4 per 5 ini, bukan 12 per 15. Jadi suatu pecahan yang FPB-nya 1. Jadi faktor persekutuan bersamanya itu hanya 1.
angka 1. Jadi 4 itu kan bisa 4 kali 1. 5 itu kan 5 kali 1. Berarti ada gak faktor yang sama antara 4 dengan 5? Ada, yaitu 1. 4 kali 1 kan ada mengandung satunya kan, perkali dengan 1. 5 kalau dikalikan dengan 1 juga ada mengandung dikali satunya kan. Berarti ada faktor yang sama, itu 1. Ada faktor yang lain? Enggak. Kalau 12 dengan 15, itu FWB-nya ada yang sama, ada yang lain selain 1 ada, yaitu apa? 3 tadi, ya kan? Oke, ini adalah asumsi yang penting ya. Sekarang kita akan lihat asumsi yang konsep yang kedua ya. Konsep kedua yang penting yaitu apa? Yaitu mengenai faktorisasi prima. Angka apapun ya, nanti kalau teman-teman belajar dalam teori bilangan ya, itu bisa kita jabarkan di dalam perkalian ya, di dalam faktor-faktor yang dikalikan dan ternyata itu adalah bilangan prima. Misal 13 ya udah 1 kali 13 ya sudah, karena memang itu bilangan prima, itu langsung aja. 14 bukan bilangan prima kan, tapi bisa dijabarkan menjadi 2 kali 7. 2 bilangan prima, 7 bilangan prima. 18 bisa dituliskan 9 kali 2, lalu 9-nya bisa dijabarkan lagi menjadi 3 kali 3. Jadi bilangan primanya adalah 2, bilangan primanya adalah 3, dan bilangan primanya adalah 3. Jadi 18 yang adalah bilangan bukan prima bisa dituliskan dalam perkalian faktorisasi bilangan prima. 25, 5 kali 5, bilangan prima, bilangan prima. 20, 4 kali 5 bisa dijabarkan lagi menjadi 2 kali 2 kali 5. 2-nya bilangan prima, 2-nya bilangan prima, 5-nya bilangan prima. Padahal 20 bukan bilangan prima. Jadi bilangan prima itu ya, itu seperti sesuatu yang basic gitu ya, yang bisa kalau kita kali-kalikan itu bisa menjadi bilangan-bilangan yang lain yang bukan prima. Oke. Nah, sekarang ada konsep yang ketiga. Sebelum saya lanjut itu ya nanti ya penarikan kesimpulannya, perhatikan bahwa suatu perkalian angka kalau dipangkat bilangan genap, maka banyaknya angka itu akan menjadi genap. Banyaknya ya. Misalnya 2 kali 3. Nah, ada 2, ada 3. Berarti itu ada sebanyak apa? Ada sebanyak 2 bilangan kan? 2 suku atau 2 bilangan ya. Itu kan genap kan? Di kuadrat, perhatikan di sebelah kanannya. Ada 2 kali 3, A kali 2 kali 3. Ada 4 bilangan. Genap. Ya. Perhatikan ya. Yang saya bilang ini banyaknya bilangan ya. Oke. Lalu yang kalimat kedua, perhatikan 2 kali 3 kali 5. Nah, ini kan sukunya ada 3 ya, 3 bilangan. Yaitu 2, 3, dan 5. 3 bilangan saling dikalikan. Jadi itu ganjil. Di kuadrat, perhatikan di sebelah kanannya menjadi 2 kali 3 kali 5 kali 2 kali 3 kali 5. Ada berapa bilangan yang dikali-kalikan? Ada 6 bilangan. Genap. Jadi sebelah kiri itu perkalian banyaknya bilangannya itu ada 3. Sebelah kanan perkalian sekarang banyaknya bilangan jadi 6. Berarti banyaknya bilangan kalau kita kali-kalikan yang tadinya ganjil, kalau dipangkat genap, di kuadrat, ternyata jadi apa? Sebelah kanannya perkaliannya menjadi banyaknya menjadi genap. Coba contoh lain. 3 kali 5 kali 5 kali 7. Ya ini kan genap ya, banyaknya ada genap itu 3, 5, 5, 7, 4 bilangan. Di kuadrat sebelah kanan jadi 8 bilangan yang saling dikalikan. Nah, sekarang yang paling bawah, 2 kali 3 kali 3 kali 5 kali 5 itu ada 5 bilangan, berarti ganjil kan? Di kuadrat sebelah kanannya itu menjadi perkalian 10 bilangan, yaitu genap. Jadi, pangkat bilangan genap ya daripada suatu angka-angka yang dikalikan, mau dia banyaknya ganjil, mau dia banyaknya genap, yang dikali-kalikan itu kalau dipangkatkan genap, maka hasilnya nanti menjadi perkalian bilangan-bilangan yang banyaknya itu ada sebanyak genap. Oke ya, sekarang kita masuk kepada dari prinsip-prinsip ini, kita coba lihat apa yang bisa kita gunakan ya. Pertama tadi ya, M per N ini sederhana, jangan lupa. Yang kedua, faktorisasi prima. Yang ketiga ini, pangkat bilangan genap. Oke, 3 ini akan kita gunakan ya, yaitu masuk kepada ini. Perhatikan bahwa N kuadrat, itu statement yang di atas ini ya. 3 kali N kuadrat. Kita lihat N kuadratnya dulu. Masih ingat tadi ya, prinsip ini? Pangkat bilangan genap ini. Nah, kalau N kuadrat, itu nanti, itu perkaliannya ya, bilangan primanya, itu pasti nanti akan ada sebanyak genap. Sebelah kanan juga sama. M kuadrat. M kuadrat ingat ya,
bilangan apapun itu bisa dituliskan dalam faktorisasi prima. Ingat, mau tadi 14 itu bisa 2 kali 7, mau 18 bisa 2 kali 3 kali 3. Sekarang dipangkatkan 2. Berarti apa? Nanti itu di bawahnya itu perkalian bilangan-bilangan primanya itu ada sebanyak genap. Seperti yang tadi ini. Oke? Nah, perhatikan bahwa lihat kalimat di atas ya. Ada 1 di sini. Kali 3. Ya, kali 3 di sini. Berarti di sini ya. Kali 3 di sini. Karena 3n kuadrat. Berarti nambah 1 bilangan kan? Berarti banyaknya bilangan-bilangan yang dikalikan di sebelah kiri itu ganjil. Di sebelah kanan banyaknya bilangan-bilangan prima yang saling dikalikan itu ada sebanyak genap. Maka ini menjadi salah. Tidak mungkin. Oh, tadi awalnya akar 3 saya anggap rasional. Lalu waktu kita jabarkan menjadi yang paling bawah ini ya, ternyata apa? Salah. Berarti apa? Kontradiksi kan? Berarti yang betul adalah akar 3 bukan rasional, tapi akar 3 bilangan irasional. Maka melalui pembuktian secara kontradiktif ini, kita sudah membuktikan bahwa akar 3 adalah bilangan irasional ya. Nah, teman-teman mungkin bilang, apakah pembuktian ini valid? Ternyata ada kalangan matematikawan yang tidak terlalu setuju dengan pembuktian ini. Karena mereka nanti akan mempermasalahkan hukum yang tadi yang either or itu ya. Either or itu yang saya bahas tadi sebelumnya ya. Bahwa ternyata tidak hanya 2 pilihan. Apakah kalau A itu benar, berarti non A itu salah? Apakah kalau B itu salah, berarti non B itu benar? Ternyata tidak sesimpel itu. Oke, itu adalah pembahasan yang lain, tapi minimal teman-teman lihat gambarannya ya. Penulis buku kalkulus ini mementingkan apa? Yang pertama adalah sistem bilangan real. Yang kedua, estimasi. Yang ketiga, logika matematika. Ini yang akan terus menghiasi, yang harus teman-teman bawa terus ketika belajar kalkulus, yang menjadi basicnya untuk terus dikembangkan menjadi yang makin ke belakang nanti akan makin rumit. Oke, sampai di sini. Terus tonton video di Bengkel Kalkulus dan juga perbanyak latihan untuk agar terbiasa ya berpikir matematis secara ketat. Oke, sampai di sini tonton video selanjutnya. Salam semangat!